Jikalau ada syarat amar ma'ruf nahi mungkar harus gambaran, maka mungkin di saya sama Ustaz Salim yang bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi, sama Habib juga sama Ustaz yang lain, nanti mau jawab dibalas sih. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa syaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga dan para sahabatnya. Fahadaratul muhtaram yang sama-sama kita hormati, Mudirul Ma'had sekaligus pembina Majelis Abu Muhammad, yakni guru kita bersama Al-Habib Al-Ustadz Husain bin Ahmad bin Al-Hamid. Kita doakan beliau mattahullah fi tuli hayati bisihha wal afiyah. Dan kita doakan beliau semoga Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid dipanjangkan umurnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan jasmani dan rohani beliau sehingga Al-Habib Husain bin Ahmad bin Ali Al-Hamid dapat melanjutkan tongkat dakwah estafet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika yang sama-sama kita hormati dan kami banggakan ayahanda dari guru kita bersama Almarhum Al-Habib Ahmad bin Al-Hamid. Kita doakan beliau semoga Allah melapangkan kuburan beliau. Semoga Allah menerima segala amal baik beliau. Semoga Allah menjadikan kuburannya dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama semoga anak cucu cicit beliau Al-Habib Ahmad bin Al-Hamid dapat melanjutkan tongkat dakwah estafet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para habaib dan para asatid dan para jamaah Majelis Abu Muhammad dan para ashabi yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai hadirin, termasuk paling agungnya syiar-syiar agama dan paling kuatnya tiang keislaman dan paling pentingnya urusan-urusan atas orang-orang muslim ialah memerintahkan dengan kebaikan dan melarang dari keburukan, yakni amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana dalilnya yang disebutkan di dalam kitab Nasaihud Diniyah karangan Al-Kutubul Ghusqut bil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya wal amru bil ma'ruf, dan adapun perintah dengan kebaikan, wan nahyu anil munkar, dan larangan dari keburukan, min a'zami sya'iriddin, paling agungnya syiar-syiar agama, wa aqwa da'imil Islam, dan paling kuatnya tiang-tiang keislaman, wa ahamil wadhaif, dan paling pentingnya urusan-urusan atas orang-orang muslim. Apa sih itu kebaikan dan keburukan? Disebutkan lagi di dalam kitab Nasaihud Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan wal amru wal ma'ruf ibaratun an kulli syai'in amara Allah bi fi'lihi wa habba min ibadihi al-qiyam bihi. Adapun kebaikan ialah ibarat dari segala sesuatu yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk mengerjakannya, dan Allah Subhanahu wa taala paling mencintai dari hambanya yang mengerjakan kebaikan tersebut. Wal munkar, dan adapun keburukan, an kulli syai'in ialah segala sesuatu karihallahu bi fi'lihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala membenci terhadap orang yang mengerjakannya. Wa habba min ibadihi tarkahu, dan Allah Subhanahu wa taala paling mencintai dari hambanya yang meninggalkan keburukan tersebut. Dan kata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, tidak ada keringanan di dalam meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan wajib mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar atas orang-orang muslim, sebagaimana dalilnya di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa orang yang melihat di antara kalian terhadap kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati, jikalau dia tidak mampu, fa bilisani, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya. Fa illam yastati, jikalau dia tidak mampu, fa biqalbihi, maka hendaknya dia merubah dengan hatinya. Wadhalika ad'aful iman, dan adapun itu mengingkari dengan hati ialah paling lemahnya keimanan. Wa fi riwayatin ukhra, dan dijelaskan di riwayat yang lain, ad'aful iman ialah mudha'af, berlipat gandanya pahala. Kenapa sih berlipat ganda pahala? Karena orang yang mungkar dengan hatinya, seandainya dia bisa melakukan, seandainya dia mampu merubah dengan tangannya, seandainya dia mampu merubah dengan lisannya, pasti dia akan melakukannya. Akan tetapi dia tidak mampu, makanya ingkar dengan hati, dan itu berlipat ganda pahalanya. Syuf ayyuhal hadirin wal hadirat, disebutkan juga bahwasannya
bukan dari golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana dalilnya di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna," bukan dari golongan dari kami, "man lam yarham saghirana." Siapa dia? Orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil darinya. Wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang lebih besar darinya. Wa ya'mur bil ma'ruf, dan tidak memerintah dengan kebaikan. Wa yanha 'anil munkar, dan tidak melarang dari keburukan. Di sini dijelaskan bahwasanya bukan golongan dari Nabi Muhammad SAW. Di hari kiamat nanti kita ini mau dari golongan siapa kalau bukan dari golongan Nabi Muhammad SAW? Mau kita dari golongan Nagufron? Mau jadi golongan Nagufron? Kalau tidak mau jadi golongan Nagufron, maka laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka insya Allah kita akan menjadi golongan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Syuf ayyuhal hadirin wal hadirat, apakah antum semua mengetahui siapa sih umat Islam yang terbaik yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Apakah orang yang paling rajin bersedekah? Apakah orang yang paling rajin berpuasa? Bukan, akan tetapi orang yang paling baik, akan tetapi orang yang umat Islam yang terbaik ialah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana di dalam Quran, surah Al-Imran, surah keempat, surah ketiga, juz keempat ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat Islam yang terbaik. Siapa dia? Yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk manusia, yang melaksanakan, yang memerintahkan dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran, dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di dalam syarat amar ma'ruf nahi munkar harus gamara? Jikalau ada syarat amar ma'ruf nahi munkar harus gamara, maka mungkin di saya sama Ustaz Salim yang bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi sama Habib juga sama Ustaz yang lain, nanti mau jawab gimana sih. Akan tetapi beruntung tidak ada syarat amar ma'ruf nahi munkar harus gamara, sangat beruntung. Akan tetapi syarat yang paling utama di dalam amar ma'ruf nahi munkar ialah jikalau kita sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, hendaknya kita melakukannya juga, jangan cuma perkataan. Karena jikalau kita cuma memerintahkannya tapi tidak melakukan, maka kita termasuk dari orang yang disebutkan di dalam orang yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Syarifuddin Abi Abdillah Muhammad Al-Busiri di dalam Qasidatul Burdanya. Beliau mengatakan, "Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi hukmi." Saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkataan yang dengan tanpa amal. Maka seakan-akan orang tersebut telah menisbatkan dirinya terhadap keturunan yang mandul. Dan disebutkan juga dan dikatakan juga oleh ulama besar dari kalangan tabi'in, yakni Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau mengatakan, la tanha an hulukin idza wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta mislahu. Yang mana artinya janganlah engkau mencegah terhadap perilaku, namun engkau melaksanakan semisalnya. Aib besar bagimu jikalau engkau melakukan hal yang demikian. Dan diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah juz ke-1 ayat 44, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Kalian telah menyuruh kepada manusia dengan perbuatan yang baik, sedangkan kalian lupa terhadap diri kalian. Dan sedangkan kalian membaca terhadap kitab, apakah kalian tidak mengerti? Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat dan perkataan tersebut, jikalau kita sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka hendaknya kita melakukannya, jangan cuma berkata. Dan yang harus kita perhatikan jikalau melakukan amar ma'ruf nahi munkar ialah mengatakan sesuatu yang benar, mengatakan sesuatu yang hak, walaupun rasanya pahit, walaupun kita harus dibenci oleh orang lain. Sebagaimana contohnya guru kita Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid di dalam dakwah, beliau menyampaikan sesuatu yang benar, beliau menyampaikan sesuatu yang hak, walaupun rasanya pahit, walaupun rasanya harus dibenci oleh orang lain. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, "Qulil haq walau kana murran." Katakanlah kepada kebaikan walaupun ada itu mengatakan kepada kebaikan itu rasanya pahit. Dan sebagai penutup, ada suatu cerita yang diceritakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Pada hari kiamat nanti ada seseorang
yang didatangkan, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka sehingga usus-usus yang di dalam perutnya terburai kemana-mana. Lalu orang tersebut berputar-putar seperti keledai berputar-putar pada penggelingnya. Lalu penghuni neraka mengerumuninya seraya bertanya, "Wahai fulan, kenapa kau? Bukankah engkau dulu waktu di dunia kau memerintah kepada sesuatu yang baik? Bukankah engkau engkau melarang terhadap kemungkaran?" Lalu rajul tersebut menjawab, "Benar, aku memerintah kepada kebaikan, namun aku tidak melaksanakannya, dan aku melarang kepada kemungkaran, justru aku yang melakukannya." Hadis muttafaq alaih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kurangnya, sebagaimana saya di hadapan si dia yang sudah berjuang untuk terlihat sempurna, akan tetapi tetap saja kelihatan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.